Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia kepada kita, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa terus melakukan kegiatan dan rutinitas kita sehari-hari. Mudah-mudahan nikmat sehat khususnya Allah selalu limpahkan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita dengan enak dan nyaman. Berjumpa kembali dengan kami untuk membahas ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, tema-tema tertentu, supaya bisa menjadi panduan kita, acuan kita dalam menjalani kehidupan ini. Saudaraku kaum muslimin, dimanapun Anda berada, dalam menjalani kehidupan ini, terkadang kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tidak mudah bagi kita untuk memilihnya. Tetapi dari pilihan-pilihan itu, akhirnya kita memilih salah satu, entah dari 2 pilihan, 3 pilihan. Lalu setelah kita pilih, kita menjalani apa yang sudah menjadi pilihan kita. Tetapi dalam perjalanan waktu, kita merasa kadang pilihan yang kita ambil itu tidak tepat. Dan banyak dari kita mungkin menyesali pilihan yang sudah diambil. Nah, penyesalan itu timbul karena apa yang kita harapkan dari pilihan yang kita ambil tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Makanya timbullah penyesalan pada diri kita. Nah, sebagai orang-orang yang beriman, Allah ingatkan bahwa jangan sampai kita menyesal dengan pilihan-pilihan yang sudah kita ambil itu. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Ali Imran ayat 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumit wallahu bima ta'maluna basir. Agak panjang ayatnya, tapi kita bahas. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La takunu, janganlah kalian menjadi kalladzina kafaru, seperti orang-orang kafir. Wa qalu li ikhwanihim, dan mereka mengatakan kepada saudara-saudara mereka, idza darabu fil ardi, jika mereka bepergian di bumi, au kanu ghuzzan, atau mereka berperang, lau kanu indana, seandainya atau jikalau mereka berada di sisi kita, ma matu wa ma qutilu, mereka tidak mati dan mereka juga tidak dibunuh. Liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Allah akan menjadikan itu, liyaj'alallahu dzalika, agar atau untuk Allah menjadikan itu hasratan fi qulubihim, penyesalan dalam hati-hati mereka. Wallahu yuhyi wa yumit, dan Allah menghidupkan dan mematikan. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat dengan apa yang kalian kerjakan. Saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, dalam ayat ini Allah ingatkan orang-orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La takunu kalladzina kafaru, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang kafir. Orang-orang kafir di sini khususnya orang-orang kafir yang munafik.
konteksnya dulu kelompok orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Nah, apa yang Allah larang dari kita orang-orang mukmin untuk meniru orang-orang kafir, khususnya yang munafik. Nah, yang Allah larang dari perkataan seperti yang orang-orang munafik ucapkan, wa qalu li ikhwanihim, dan mereka orang-orang kafir munafik itu mengatakan kepada saudara-saudara mereka sesama munafik. Nah, yang mereka omongin, yang mereka bicarakan itu orang-orang mukmin, yaitu idza darabu fil ardi, jika mereka orang-orang mukmin maksudnya bepergian di bumi, misalnya untuk berdagang, au kanu ghuzzan, atau mereka ikut perang. Jadi waktu itu orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay di perang Uhud awalnya ikut, tapi di tengah jalan pulang lagi. Itu untuk mengelabui orang-orang mukmin saja, bahwa mereka seolah-olah orang beriman karena ikut. Tapi sebenarnya mereka munafik, di tengah jalan mereka pulang. Dan itu tujuan mereka untuk mempengaruhi orang-orang mukmin yang mau berperang biar patah semangat. Nah, tapi orang-orang mukmin yang teguh pendiriannya untuk melaksanakan perintah Allah berperang, ada yang akhirnya meninggal, mati di perang Uhud. Bahkan ada yang dibunuh. Nah, orang-orang munafik ini berandai-andai, lau kanu indana, ya, seandainya mereka yang tadi bepergian di bumi atau mereka ikut perang, jikalau atau seandainya mereka berada di sisi kita, artinya ikut kita, pulang lagi, diem di rumah, nggak ngelanjutkan peperangan, mamatu, pasti mereka tidak mati, wa ma qutilu, dan mereka juga tidak terbunuh atau dibunuh di perang Uhud. Jadi orang-orang munafik menyesalkan tindakan orang-orang mukmin untuk ikut berperang, akhirnya mati dan terbunuh. Seolah-olah mereka tidak menerima ketentuan dari Allah. Ya memang karena mereka orang-orang munafik. Nah, persangkaan, pemahaman orang-orang munafik bahwa seandainya orang mukmin yang terbunuh atau mati di perang Uhud itu tidak melanjutkan peperangan, mereka balik ngikut orang munafik, tidak terbunuh, seandainya seperti itu. Nah, keyakinan mereka seperti itu, berandai-andai, mengandaikan sesuatu yang sudah terjadi bisa diulangi lagi. Itu Allah menjadikan pemahaman seperti itu penyesalan dalam hati-hati atau diri-diri mereka. Padahal wallahu yuhyi wa yumit, dan Allah menghidupkan dan mematikan. Artinya hidup dan mati itu hak prerogatif Allah. Di mana mati, kapan mati, dalam keadaan apa mati, itu Allah yang punya hak untuk menentukan. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat dengan apa yang kalian kerjakan. Artinya siapa yang betul-betul menjalankan perintah Allah dengan tulus ikhlas mengharap ridhonya, itu Allah Maha melihat, Maha tahu. Siapa yang hanya berpura-pura juga Allah tahu. Jadi dari ayat ini kita bisa pahami bahwa sebagai orang mukmin, Allah larang kita tidak boleh menyesali apa yang sudah terjadi, apa yang sudah kita lewati dari beberapa pilihan-pilihan yang kita ambil. Nah, karena apa? Karena pilihan yang kita ambil, selain memang karena itu sudah menjadi takdir ketetapan Allah,
dan Allah Maha tahu yang terbaik untuk kita. Juga itu bagian dari sejarah kehidupan kita, bahwa kita melewati proses-proses itu. Nah, misalnya ada seseorang yang dulunya punya dua pilihan untuk dia tentukan sebagai pasangannya. Misalnya A sama B. Akhirnya dia pilih A, tidak memilih B. Tapi ternyata misalnya dengan pilihan A ini dia ada masalah sampai akhirnya misalnya berpisah. Tentu mungkin dia menyesal, kenapa saya nggak milih B? Kok milih A? Kalau akhirnya kehidupan rumah tangganya seperti itu. Mungkin dia menyesal. Tetapi itulah bagian dari sejarah hidup yang dia mesti lalui. Karena dengan dia berpasangan dengan A, dia pilih untuk jadi istrinya. Akhirnya dia punya anak, entah satu, entah dua. Ya kalau dia nggak memilih A, nggak lahir anaknya. Nah karena memang Allah ingin takdirkan bahwa dia punya anak dengan pasangan si A, maka Allah takdirkan untuk menjadi pasangannya. Supaya lahir anaknya dengan si A itu. Meskipun padanya misalnya mereka berpisah. Nah jadi seperti itulah kita orang yang beriman. Tidak boleh menyesali apapun pilihan-pilihan kita. Meskipun mungkin kita anggap pilihan yang kita ambil itu tidak tepat atau kurang tepat. Tetapi yakinlah bahwa itulah menjadi ketentuan takdir dari Allah untuk kita hadapi, untuk kita lalui, karena itu menjadi proses bagian dari hidup kita. Ya mudah-mudahan uraian singkat dari kami tentang ayat 156 ini dari surat Ali Imran bermanfaat untuk kita jadikan pedoman dalam menghadapi hidup. Kita berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang Allah takdirkan untuk kita, karena itu menjadi bagian dari hidup kita. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.